Selamat malam. Hari ini kita masuk pertemuan kelima ya, dengan materi masalah penugasan. Oke, untuk masalah penugasan atau disebut assessment problem, ada suatu masalah mengenai pengaturan objek untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meminimalkan daya waktu, jarak, dan sebagainya, ataupun memaksimalkan keuntungan yang salah satu penyelesaiannya menggunakan metode Hungaria. Ya, di sini definisi masalah penugasan ya. Salah satunya adalah tujuan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan masalah ini adalah berusaha untuk menjadwalkan setiap asesmen pada suatu asesmen. Jadi assignate pada suatu asesmen kemudian rupa hingga kerugian yang ditimbulkan sedikit ya, atau keuntungan didapatkan maksimal ya. Berikut juga menegasikan sebuah tugas atau asesmen kepada sejumlah penerima tugas atau asiknya dalam basis satu-satu ya. Ya, berikutnya juga masalah penugasan atau assessment problem berupa kasus yang berhubungan dengan program linear. Ya, ini adalah masalah penugasan. Jadi ada 3 macam permasalahan dalam permasalahan penugasan, yaitu satu masalah minimalisasi ya, 2 jumlah tugas tidak sama dengan jumlah karyawan, 3 masalah maksimisasi. Jadi untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam sumber ya, tadi yang produktif atau yang personalia, yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda untuk tugas yang berbeda pula. Ya, jadi masalah minimalisasi itu menunjukkan bahwa biaya penugasan ya. Jadi yang satu ini jadi tadi ya, biaya penugasan seorang karyawan ya, untuk bermacam-macam pekerjaan. Bisa juga dia maksimisasi itu mencari biaya minimal penugasan karyawan. Ya, contoh sebuah perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan ya. Oke, salah satu teknik pemecahannya tadi menggunakan metode Hungaria dikembangkan oleh De Kooijt 1916. Jadi penerapan ini memiliki asumsi antara lain satu, untuk sumber-sumber skill dari karyawan harus ya sama dengan tugas yang akan dikerjakan. Artinya jumlah sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan ya. Ya, tadi misalnya tadi ada 4 karyawan ya yang bersedia untuk diselesaikan ya, 4 pekerjaan bisa diselesaikan oleh 4 karyawan. Ya, itu jumlah tugas yang diselesaikan setiap harus ditugaskan dengan tugas satu. Ya, lanjut. Jadi masalah penugasan akan mencakup jumlah n sumber ya. Jadi ada jumlah karyawan yang akan mempunyai jumlah tugas atau n tugas, sehingga dengan n seperti ini dalam kurung n faktorial. Jadi masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk metrik segi 4. Artinya di mana baris-baris menunjukkan sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugasnya. Ya. Oke, ini masalah minimalisasi ya tadi. Contohnya adalah masalah hubungan dengan optimisasi sebagai manfaat skill dari personalia. Artinya untuk bermacam-macam tugas yang dikerjakan dalam sebuah proses perusahaan. Jadi di sini berbagai skill ya berkaitan dengan kontrol prestasi atau imbalan jasa, upah atau gaji yang akan dibayarkan kepada karyawan ya. Sedangkan berbagai macam tugas yaitu tadi adalah tugas yang telah dilimpahkan kepada karyawan sesuai dengan skill yang dimiliki. Ya, ini contoh ini adalah masalah penugasan di forma umumnya, jadi meminimalkan ya fungsi batasannya seperti ini. Berikutnya di sini tugas lebih kecil dari karyawan. Jadi jika dalam masalah penugasan terdapat tugas kurang dari karyawan, maka harus ditambahkan atau dummy job. Di pada kolom contoh di sini jadi ada karyawan ABCD ya, ada 4 karyawan. Ini tugas-tugasnya 1, 2, 3, kemudian ada tambahan penugasan, maka di sini harus ada dummy job ini ya, double 1 bisa lihat ya. Ya, berikutnya masuk masalah maksimisasi. Jadi dalam pembahasan ini masalah maksimisasi dengan menggunakan metode Hungaria. Jadi fungsi tujuan disebut sebagai indeks produktivitas yang dapat diukur melalui aktivitas pelaksanaan tugas oleh karyawan secara individu.
Oke, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah maksimisasi. Pertama, merubah metrik profit menjadi profit opportunity cost dengan cara mencari profit maksimum. Kemudian lakukan pengurangan ya dengan elemen yang sebaris. Oke, berikutnya menarik garis vertikal atau horizontal untuk melakukan hubungan angka. Jadi tes optimal diganti. Jika belum optimal, maka ulangi poin pertama. Ya, di sini kita lanjut ke metode Hongaria tadi. Ini adalah contoh tabel model penugasan. Ada assignment dan ada assignment ya. Ada penugasan, ada yang ditugaskan. Jadi presentasi model di A11 ya, sampai dengan A12, A11 hingga A12 hingga ANN ya. Jadi mempresentasikan data keuntungan yang diperoleh atau kerugian ditimbulkan oleh setiap assignment ya dalam menyelesaikan suatu asesmen atau penugasan. Ya, jadi untuk represi model penugasan secara matematika ya bisa kemudian dengan asumsi bahwa M sama dengan N sehingga X, Y, ya kami bisa kemudian tidak ditugaskan ke mesin J satu untuk meminimalkan menggunakan rumus ini. Jadi batasannya X, Y hasilnya 0 atau 1. Oke, langkah-langkah penyelesaiannya pertama adalah lakukan baris ya untuk I ya sampai dengan I sampai N ya, kemudian lakukan CIJ min di setiap baris J 1 2 sampai N. Nah, untuk kelompok J kemudian 1 2 terus sampai N lakukan juga dengan C1J min. Jadi setiap kolom atau setiap I sama dengan 1 sampai N. Oke, di sini pastikan setiap baris dan kolom telah memuat paling sedikit satu angka 0. Jadi jika baris nanti telah terisi ya atau memuat satu angka 0 beri tanda kotak. Jadi jika tidak, lanjutkan baris berikutnya. Oke, jika memuat angka 0 lain beri tanda silang dengan cara yang sama ya. Oke. Lanjut berikutnya langkah keempat 3 dan 4 ya, diperoleh kondisi. Jadi semua baris nanti harus memuat tanda kotak. Jadi lokasi optimal tadi peroleh. Oke, berikutnya ada beberapa baris juga yang tidak memuat tanda kotak tapi masih memuat angka 0 yang tidak disilang. Ya, lakukan percobaan. Ya, oke. Nah, untuk angka 0 yang tersisa nanti artinya yang tidak disilang, pilih yang memiliki total biaya minimum ya. Oke. Ya. Ya, di sini ada beberapa baris tadi, tarik garis ya. Semua garis dan kolom yang menguntungkan 0 dengan jumlah garis ya. Oke, berikutnya tentukan di antara angka yang tidak ikut bergaris satu angka terkecil, kemudian di pengurangannya bisa semua angka tidak tergaris. Lanjut tambah sebesar angka tersebut ya. Ya, tambahkan sebesar angka tersebut, kemudian alokasi pujian pada angka 0 tersebut. Jadi jika solusinya belum juga ditemukan, ulangi langkah dari awal lagi A sampai D. Ya, di sini ada contoh contohnya ya, bisa kemudian. Ya, kita lanjut. Ini contoh dari karakter yang tadi kita contohnya. Oke, langsung ke pemecahannya. Nah, di sini ada model minimal ya dengan batasan ya, dengan variannya non negatif. Ya, nanti kita lihat menggunakan kalkulator. Ya, berikutnya langkah penyelesaian dengan menggunakan Lindo. Ya, berikutnya menggunakan Lindo bisa kamu lihat di sini langkah-langkahnya, aplikasi kamu download, kemudian yang tadi masukkan di menunya ya adalah seperti ini. Ikuti aja langkah seperti ini. Kemudian lakukan hasil output ya, mendapatkan variabel kalau reduce cost. Nanti hasil akhirnya kesimpulannya didapat ini ya, tadi penugasannya untuk karyawan untuk project 3461 dengan biaya minimalnya adalah 55 per jam ya. Oke, nah itu aja kita ya. Untuk kita sini kita menggunakan kalkulator.